Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita pagi ini belajar bersama, merenungkan kembali apa yang tertulis di kitab Matius. Mari kita baca di Matius pasal 21 ayat yang ke-15. Matius 21 ayat 15 saya akan bacakan bagi kita. Dan imam-imam kepala dan para ahli kitab ketika melihat keajaiban-keajaiban yang telah dia lakukan dan kanak-kanak yang berseru di dalam bait suci dan berkata, Hosana bagi anak Daud atau Daud, mereka menjadi marah. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang membuat imam-imam kepala menjadi marah waktu itu. Tentu yang utama marahnya adalah kepada Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Pertama yaitu ketika mereka ini tadi dijelaskan melihat keajaiban-keajaiban yang telah Yesus lakukan. Keajaiban apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan Bapak Ibu? Yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang buta. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang timpang. Yang mendekat kepada Yesus meminta kesembuhan dan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Di ayat 14 dari kitab Matius pasal 21 sangat jelas disebutkan demikian. Nah, Bapak Ibu, imam-imam kepala dan para ahli kitab ini memang banyak yang membenci dan iri hati kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengajar dengan hikmat dan kuasa serta kewibawaan yang membuat banyak orang tercengang-cengang. Berbeda saat ahli Torah kaum Farisi ini mengajar. Berbeda kuasanya. Saudara bisa baca itu sangat jelas ditegaskan di sana. Di Markus pasal 1 ayat yang ke-22. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, kenapa ahli Torah tadi, orang-orang Farisi tadi marah kepada Yesus? Tuhan Yesus dianggap melanggar kekudusan hari Sabat. Di mana Tuhan perintahkan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam kitab Torah jelas bahwa orang-orang Israel tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Dan penafsiran para rabi waktu itu adalah bekerja apapun berarti tidak boleh. Termasuk ketika menyembuhkan orang sakit, itu pun juga berarti tidak boleh, Bapak Saudara. Namun kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam tanda kutip seperti secara sengaja melakukan itu. Melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Kalau saudara baca di Markus pasal 3 ayat 4 maupun juga kitab Matius pasal 12 ayat 12, Tuhan Yesus dengan tegas katakan bahwa menyembuhkan orang yaitu termasuk perbuatan yang baik. Berbuat yang baik di hari Sabat itu tidak dilarang, termasuk ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kehendak Elohim adalah tidak melarang untuk melakukan hal yang baik, termasuk menyembuhkan orang di hari Sabat. Itu yang pertama yang membuat orang Israel, maksud saya ahli Torah dan kaum Farisi tadi, imam-imam tadi marah kepada Yesus. Lalu yang kedua saudara, ketika tadi mereka mendengar kanak-kanak berseru di bait suci, Hosana bagi anak Daud, mereka marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Hosana ini sebetulnya bukan kata yang berarti sorak-sorai atau mungkin anggapan kita hore gitu, bukan saudara. Tetapi Hosana itu berasal dari kata Ibrani Hosiana, yang berasal dari dua kata yaitu Hosia dan Na. Kata Hosia berasal dari kata dasar yasa yang artinya untuk menyelamatkan, membebaskan, atau memberi kemenangan. Itu kata Hosiana atau berasal dari kata yasa tadi. Sedangkan kata na, saudara, adalah suatu permintaan untuk apa yang diinginkan. Dengan kata lain maknanya adalah
saya memohon, kami memohon, kami berdoa. Itu arti kata dari na. Dengan demikian kata Hosiana tadi berarti adalah saya memohon, kami berdoa supaya kami ini diselamatkan. Kami dibebaskan, kami diberi kemenangan. Itulah seruan kanak-kanak tadi di bait suci. Kanak-kanak tadi berseru demikian, meyakini bahwa Yesua HaMasiah yang adalah keturunan dari Daud yang dinanti-nantikan selama itu sudah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka punya harapan bahwa Yesua akan membebaskan mereka, termasuk terutama secara politik, yaitu membebaskan dari penjajahan Roma, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tadi, anak-anak tadi memuji Tuhan Yesua dan beriman bahwa Yesua adalah penyelamat. Tuhan Yesus adalah pembebas dan pemberi kemenangan buat mereka. Dan juga tentu sebetulnya untuk orang-orang Israel. Tetapi imam-imam kepala tidak beriman demikian. Maka mereka marah kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar bersama. Jangan sampai tanpa sadar kita ini menjadi orang-orang seperti imam-imam kepala yang mudah marah dan mudah iri hati ketika melihat ada orang lain mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kita jangan menjadi seperti imam-imam kepala yang marah ketika ada orang lain melakukan keajaiban-keajaiban karena kuasa Elohim. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi adalah banyak orang itu memang bukan hanya marah, bukan hanya iri hati ketika melihat orang lain menikmati berkat, menikmati sukacita dan pertolongan keajaiban Tuhan. Kecenderungan orang adalah susah kalau melihat orang lain itu senang. Tetapi sebaliknya orang lain itu cenderungnya senang kalau melihat orang lain susah, saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Marilah kita menjadi orang-orang seperti kanak-kanak di bait suci tadi, yang berkata kepada Tuhan Yesus, Hosiana anak Daud. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga sanggup menyelamatkan kita, sanggup membebaskan kita, sanggup memberikan kemenangan kepada kita di tengah kehidupan kita, termasuk di masa pandemi yang sulit ini. Saya percaya Dia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, sanggup menyelamatkan saudara dan juga saya. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Amin.